Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini materi yang Bapak bahas mengenai besaran. Jadi bab besaran ada dua macam besaran berdasarkan satuannya. Ada besaran pokok dengan besaran turunan. Nah, untuk besaran pokok pengertiannya besaran yang hanya terdiri dari satu buah satuan gitu. Jadi besaran di sini yang dibahas berdasarkan satuan, terbagi dua. Yang pertama besaran pokok, yang kedua besaran turunan. Nah, untuk besaran pokok ini satuannya hanya terdiri dari satu buah macam, jadi satuan gitu. Berarti kalau turunan beberapa satuan, beberapa itu bisa 2, 3 atau seterusnya. Jadi tahunya dari satuan, itu besaran pokok atau besaran turunan. Nah, untuk besaran pokok sendiri apa aja gitu kan. Contoh satu buah satuan seperti sentimeter, ini dia berdiri sendiri, jadi hanya satu satuan. Kalau misalkan satuan lain ada dipelajari di SMP kan, kelas 7, sentimeter. Kalau ini gaya, satuannya Newton. Nah, Newton ini bukan satu buah satuan, di dalamnya itu ada beberapa satuan lain gitu. Ada meter, ada detik, sekon, ada gram atau kilogram, kilogram gitu. Nah, kalau besaran pokok hanya satu buah satuan aja, ini atau ini atau ini atau ini gitu kan. Apa aja itu? Ada cara mudah menghafalnya, disusunnya pakai kata-kata yang mudah dihafal, yaitu SMP jiwa. Nah, ini besaran pokok yang umumnya. Nanti ada dua lagi satuan lanjutannya, tapi yang utama yang ini, itu besaran pokok. Nanti kalau untuk besaran dengan kata besar, nilai, dan satuan. Nah, ini harus dibedakan. Besaran ini sama ya dengan besar. Nah, besaran itu maksudnya yang mau diukur. Apa dia mau diukur panjangnya, misalnya dari pengukuran suatu benda yaitu meja. Jadi meja itu mau dihitung panjangnya itu, atau mau dihitung masanya, tinggal ditimbang, itu besaran. Kalau nilai angkanya, misalnya panjangnya didapat 50, satuannya cm. Nah, itu yang bedakan. Besaran itu yang mau dihitung, nilai itu angkanya, satuan itu ya seperti cm, kilogram, dan seterusnya. Kemudian kalau di sini besaran pokok yang 7, kepanjangan dari SMP jiwa, S-nya suhu, M-nya massa, P-nya panjang, J-nya jumlah zat, I-nya intensitas cahaya. Arti intensitas itu maksudnya banyak garis-garis cahaya. Jadi satu cahaya itu kalau di zoom dengan mikroskop itu banyak garis-garisnya gitu, banyak garis-garis di dalamnya. Jadi intensitas itu ini kumpulan garis-garis cahaya yang di dalam ini. Nah, W-nya waktu, A itu arus. Nah, untuk satuannya tapi berdasarkan sistem internasional, jadi yang bentuk baku, yang seluruh dunia pakai satuan ini gitu, untuk menyamaratakan satuan dari negara lain ke negara lain gitu. Jadi kalau di fisika juga perhitungannya biasanya menggunakan satuan standar, satuan SI, dalam menghitung masuk ke rumus-rumusnya itu. Nah, untuk suhu satuan standar Kelvin, massa kilogram, panjang itu meter, jumlah zat mol, intensitas cahaya, ini bukan garis ya, tapi maksudnya intensitas cahaya itu banyak garis-garis, jadi penulisannya garis tadi. Intensitas cahaya. Nah, ini satuannya kandela, waktu, detik atau sekon,
arus ampere gitu. Nah, itu besaran pokok. Berarti kalau besaran turunan keluar dari ini, berarti satuan juga beberapa artinya kan gitu. Contoh tadi gaya itu didapat dari massa kali, untuk rumusannya kali percepatan. Massa itu kilogram, percepatan meter per sekon pangkat 2 gitu. Jadi beberapa satuan, berarti itu besaran turunan. Banyak contoh besaran turunan. Jadi ini berdasarkan satuan gitu. Nah, kalau berdasarkan dari arah ada dua macam. Jadi berdasarkan arah. Yang pertama besaran vektor, yang kedua besaran skalar. Nah, apa arti besaran vektor? Besaran vektor itu mempunyai besar dan arah gitu. Jadi tadi kalau disebutkan nilai itu artinya besarnya. Jadi kalau dikatakan besarnya berapa, artinya nilai berapa, angkanya berapa gitu. Gitu. Kalau yang skalar hanya mempunyai arah, mempunyai besar. Contohnya gimana? Contoh misalkan gaya. Nah, gaya ini kalau dia ada benda didorong gitu. Ada juga gayanya orangnya di sini, dia narik. Nah, ini punya arah. Jadi kalau yang punya arah dan punya angkanya, angka itu besarnya, misalkan besarnya 5 Newton, di sini 10 Newton. Nah, itu artinya besarnya. Arah itu maksudnya seperti ini, kanan kiri. Itu masuk ke besaran vektor gaya. Seperti itu. Gimana yang skalar? Contoh yang skalar itu dari benda pertama di sini ke sini, ini waktunya misalkan 10 detik. Tapi kalau misalkan bendanya dari sini ke sini, dikatakan waktunya misalkan 10 detik juga, atau 15 lah, misalkan 15 detik. 15 detik. Nah, ini benda bergerak ke sana dalam waktu 10 detik, bendanya bergerak ke kiri dalam waktu 15 detik. Tapi arahnya kan ini beda, cuma waktu nggak pernah minus gitu. Karena nggak punya minus berarti nggak punya arah. Jadi arah itu membedakannya, dia tandanya bisa plus bisa min, selain dari panah. Nah, kalau ini gayanya totalnya berapa? Seperti garis bilangan. Kalau ke kanan plus jadi 5 plus, ke kiri min berarti 10 min. Jadi 5 kurang 10, hasilnya min 5 gitu. Dan dari hasilnya juga ketahuan, karena dia punya nilai minus berarti dia mempunyai arah gitu, minus 5. Tapi kalau waktu ini ke kiri itu nggak bisa minus, waktu nggak pernah minus ya. Jadi contoh besaran vektor gaya, salah satunya besaran skalar waktu, seperti itu. Alhamdulillah.